Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan Nabi kita, dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Biarang awak, biarang Cino, atilah kanai kaba ajuwo. Kalau atilah kanai kaba ajuwo, biarang Cino sekalipun jalan taruh itu nikahi. Itulah dan sana dendang di awal video tadi. Tembak dia gih balamai, panah dia gih basasaran. Dalam video kali ko dan sana Minang Mustika Jaya, itu akan mendengarkan uraian, tausiah, ceramah, jawaban dari beberapa ustadz tentang pertanyaan mengenai nikah beda agama. Artinya itu orang Islam menikahi orang di luar Islam, mungkin orang Nasrani atau agama-agama lainnya. Mari dan sanak kesadanya kita dengarkan beberapa ustadz atau ulama yang menjelaskan, menerangkan soal nikah beda agama ko. Mari kita sama-sama dengarkan di sana Minang Mustika Jaya kasadonyo. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya, dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi atau Nasraniyah. Kalau perempuannya ahli kitab Yahudi atau Nasrani, laki-lakinya muslim, pernikahannya sah. Pernikahannya sah sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 5. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Hari ini saya halalkan semua kebaikan untuk kalian, kata Allah, dan makanan kalian halal bagi ahli kitab, makanan mereka juga halal buat kalian. Maksudnya makanan yang dihalalkan dalam agama kita. Kemudian Allah SWT mengatakan, dan juga wanita-wanita mukminah, ya, dan wanita-wanita dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kalau kalian memberikan hak-hak mereka. Jadi ayat ini menjelaskan bolehnya menikah dengan wanita ahli kitab saja. Kalau di Islam itu emang kalau perempuan nggak boleh pasti menikahi non-muslim. Oke. Baik itu Kristen, Yahudi ataupun orang-orang di luar ahlul kitab disebutnya oleh kita. Nah kalau cowok dia nggak boleh dengan selain ahlul kitab. Dengan ahlul kitab itu ada ayat yang memperbolehkannya. Ya. Tapi kemudian ulama sepakat sebaiknya tidak. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda.
Ya iya, tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup. Kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat, saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak, ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad, 5-5-nya murtad Ustaz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Jangan sampai saya turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian. Nian. Dian, Pak. Dian, ya, Ya. Dian. Enggak pakai temi. Ya, kalau Dian pakai temi jadi Dian temi. Ya. Ya, gini. Saya Wijayanto. Mbak Dian dari mana? Gini Pak Ustadz. Dian dari tadi mana? kan sesuai kajian Pak Ustadz Ya. menurut surat Al-Baqarah 221 kalau Ya, tidak salah. betul. Mengenai bila seseorang tidak boleh menikah dengan wanita musyrik kecuali dia telah beriman. Ya. Nah, tapi kalau saya tidak salah Pak, saya pernah baca juga ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa lelaki mukmin Boleh Muslim menikahi boleh menikah dengan ahli kitab. Ya, nah itu maksudnya gimana tuh Pak? Ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Dibaca surat Al-An'am ayat 5. Al-Maidah ayat Al-An'am ayat Al-Maidah ayat 5. Maidah ayat Al-Maidah ayat 5 dibaca pelan-pelan. Laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab. Tidak hanya pernikahannya, sembelihannya juga halal. Kalau yang disembelih adalah halal, kalau yang disembelih babi tetap haram. Jangankan kok orang ahli kitab, orang Islam tapi yang disembelih babi ya tetap haram. Tapi kalau ada ayam disembelih ahli kitab halal. Dibaca pelan-pelan Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang kamu diberi Alkitab itu halal bagimu. Orang Yahudi dan Nasrani sembelihannya halal bagi orang Islam. Terus Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. makanan kita juga halal bagi mereka. Terus Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. jadi dibolehkan juga nikahi orang beriman dan juga menikahi ahli kitab. Siapa itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Udah? Makanya udah sampai di situ dulu karena pertanyaannya cuma itu. Masalahnya ada 2 pendapat. Satu, apakah ahli kitab sekarang sama dengan ahli kitab yang dulu? Ada yang mengatakan sudah beda karena kitabnya sudah perjanjian baru. Bukan perjanjian lama, bukan Barnabas. Tapi ada yang mengatakan masih boleh.
asal dia punya kekuatan untuk menarik kepada agamanya, minimal anak-anaknya. Karena waktu ayat ini turun, orang ahli kitab sudah menyimpang dari kitabnya juga, toh masih ada ayat turun. Sayangnya justru sekarang ayat ini yang mempraktekkan orang non muslim. Justru orang-orang non muslim nyari anak-anak orang Islam yang cantik-cantik untuk dinikahi dengan segala macam itu semuanya. Maka pendapat yang ketiga, cari sesama Islam saja. Itu pendapat saya. Wong sesama Islam aja penuh banyak masalah, apalagi nanti kalau di luar Islam. Karena nikah bukan hanya menggabungkan fisik, tapi juga menggabungkan individu, juga menggabungkan keluarga, menggabungkan lahir dan batin. Makanya nikah itu ikatannya bukan ikatan sekedar kontrak seksual, tapi sakinah, mawadah, warohmah. Rohmah turun kalau ada kontak antar hati, kontak antar ideologi. Banyak masalah yang timbul kalau kita, mohon maaf, beda agama. Tetapi menurut ayat ini betul masih ada yang membolehkan orang muslim dia nikahi wanita Kristen dan Yahudi. Itu pendapat yang ketiga. Satu pendapat tidak menghapus pendapat yang lain. Itu satu sudah tidak membolehkan karena orang Kristen sudah beda. Satu masih membolehkan asal muslimnya itu laki-laki. Yang ketiga pendapat saya didukung oleh banyak jamaah sesama muslim saja nikahnya. Itu saja. Ya. Demikianlah dun sanak kasodonyo Allah kita dengarkan beberapa ulama atau ustadz yang menerangkan dan menjelaskan tentang nikah beda agama. Silakan dun sanak berpendapat, silakan dun sanak berkomentar, menurut pandangan dun sanak kasodonyo. Cukup sampai di situ dulu untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.